Islam masuk ke Palembang diperkirakan awal abad ke-7 Masehi, mengalami perkembangan pesat sampai abad ke-14 Masehi. Pada masa itu, peran ulama sangat berpengaruh dalam pembinaan umat, sehingga mendapat julukan sebagai negeri Darussalam, negeri yang banyak menghasilkan para alim ulama yang tersohor sampai ke mancanegara. Dengan jarak tempuh 3 jam perjalanan dari kota Palembang, kita akan melihat bagaimana perkembangan Islam dalam membentuk generasi. Tidak saja generasi berilmu pengetahuan, teknologi, tapi juga generasi beriman dan bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami dulu bersekolah di madrasah. Selesai menyelesaikan madrasah, kami melanjutkan pendidikan kami di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan sempat kembali ke Palembang dan memulai aktivitas mengajar di beberapa sekolah tinggi. Dan pada akhirnya kami diberikan amanah oleh orang tua kami untuk mengurus Madrasah Aliyah Al-Mubarakah yang berada di Desa Supat. Pada awal mulanya ketika orang tua kami, tepatnya pada tahun 2016, meminta kami untuk meneruskan estafet pengurusan pendidikan Madrasah Aliyah Al-Mubarakah, kami sedikit keberatan karena aktivitas yang mulai padat di kota Palembang sebagai tenaga pengajar dan mengisi beberapa majelis taklim. Tentu kami sudah punya keluarga dan punya aktivitas di Palembang, sudah menetap, sehingga orang tua kami meminta kami sebanyak 3 kali, hingga pada akhirnya kami diskusi sama istri, diskusi sama keluarga, dan pada tahun 2018 kami mengaminkan apa yang dimintakan oleh orang tua kami untuk melanjutkan kepengurusan pendidikan Madrasah Aliyah di desa ini. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang motivasi kami melanjutkan estafet ini adalah karena ini perintah dari orang tua, dan kami diskusi ke beberapa guru kami, dan guru kami memberikan semangat. Mereka mengatakan apapun itu, ketika itu sudah perintah orang tua, lakukan, sehingga kamu akan mendapatkan hikmah dari baktimu kepada kedua orang tua kamu. Kondisi di daerah kami ini kan dulu belum maju, ya. Belum maju daerahnya. Sampai anak-anak itu kalau mau sekolah, mereka sekolah ke Palembang. Jauh kan dari sini. Oleh sebab itu ketika saya bekerja di kantor agama, saya terpikir bagaimana membangun daerah itu sendiri kan. Nah, lalu saya mendirikan di tahun 2003 itu mendirikan Madrasah Aliyah. Sebelumnya kami mendirikan SMP PGRI tahun 83 itu. Nah, setelah saya mendirikan madrasah, banyak keluaran dari madrasah itu sehingga mereka paham tentang agama dan mendapat pelajaran khusus kan, pelajaran agama.
saya memang ngomong dengan masyarakat di situ. Yang penting anak-anak kita ini diberikan kemudahan karena sekolahnya gratis kan. Berikan kemudahan, mereka asal keluar dari dusun ini mereka sudah membawa ijazah SMA Madrasah Aliyah. Dan alhamdulillah itu berhasil kan sampai sekarang. Pondok Pesantren sebagai lembaga Islam Indigenous Indonesia selama berabad-abad telah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dakwah, dan di abad ini Pesantren Al-Mubarakah dengan segala keterbatasannya berusaha turut serta mewarnai dunia pendidikan Indonesia untuk mencetak kader-kader terbaik bangsa. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Pada tahun 2016 kami mendapatkan tanah hibah seluas 1 hektar di Desa Babat Banyuasin ini. Lalu kemudian kami mulai mempersiapkan untuk pembangunan, dan pada tahun 2018 dengan bermodalkan menjual mobil, kami memulai peletakan batu pertama pada waktu itu tanggal 18 April 2018 di Desa Babat Banyuasin ini. Kemudian proses pembangunan gedung ini membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 tahun, dan semua biaya ini adalah swadana masyarakat dan para donatur yang peduli terhadap pembangunan pondok pesantren yang kami kenal. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 ini kami mulai pendidikan tingkat SMP IT dan SD IT. Pada awalnya kami, karena ini basic pondok pesantren, kami fokus pada tingkat SMP IT. Tetapi desakan dari masyarakat, mereka berkata, "Ustadz," katanya, "jangan hanya SMP tetapi bangun juga SD IT." Maka pada waktu itu juga bismillah kami buka, dan alhamdulillah di tahun pertama ini respon masyarakat Babat Banyuasin khususnya dan sekitarnya sangat besar sekali. Dibuktikan dengan yang mendaftar ke sekolah ini melampaui batas. Dengan keadaan tempat yang seadanya,
tidak menyurutkan langkah pihak Ponpes untuk membentuk generasi muslim yang tangguh, membentengi para santriwan santriwati dengan akidah yang berakhlakul karimah dan juga membangun karakter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dear Muslim brothers and sisters in Islam, we should realize that one of the duties for every Muslim to study, not study about religion, but also study about everything in the world. Seek the knowledge, and you must get priority on every Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peace be upon him, said on hadis, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." The mean is seek the knowledge is obligate for every Muslim. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yung bikin na. Agak banyak cukup. Gila. Ya nasinya ngomong cuman nih. Gila. Pengajar Agustin. Jangan lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
من اسمك؟ Ismi Marzazaki. وأنت؟ Ismi Rado. من أين جئت؟ Ana min Philip 19. وأنت؟ Ana min Babak Supat. وما هوايتك؟ Hiwa Jati Qiratul Qadam. وأنت؟ Idzul Quran. Quran Ustad. عفوا. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What's your name? My name is Liska Minda Fadila. What's your nickname? Liska. Where do you live? I live in Babat Supat. What do you hobby? My hobby is volleyball. Oh, thank you. Untuk saat ini santri kita di pesantren Al-Mubarakah ini berjumlah 117 santri. Untuk tingkat MA ada 71 santri, untuk tingkat SMP 23 dan tingkat SD 23. Adapun santri kita mayoritas masih di warga sekitar, khususnya Desa Babat Banyuasin, Desa Supat dan sekitarnya, dan hanya beberapa orang yang masih dari luar kota. Ini karena terkait asrama yang masih belum memadai. Santri kita saat ini sebagian ada yang biaya dan sebagian juga gratis, karena di pesantren kita menggunakan subsidi silang, dalam artian kita dapat memberikan kesempatan kepada siswa-siswa yang tidak mampu. Untuk santri kita saat ini masih di sekitar desa Babat Banyuasin, Desa Supat, desa yang ada di sekitar di Kecamatan Babat Supat ini, dan hanya ada beberapa santri yang dari luar kabupaten. Semua ini dikarenakan keterbatasan tempat kita di dalam asrama, sehingga kita masih membatasi santri yang berasrama. Yang saat ini yang tinggal di asrama berjumlah 23 santri, dan asramanya masih semi permanen yang ada di belakang. Kemudian satu lokal yang digunakan dari gedung lokal ini, dan insya Allah ke depan akan terus kita bangun pembangunan asrama sehingga dapat memberikan kesempatan kepada santri-santri lain yang ingin ikut gabung dalam Pondok Pesantren Al-Mubarakah ini. Di lingkungan yang masih alami, para santri diberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri dengan kegiatan yang bermanfaat, tidak saja untuk jasmani dan rohani, tapi bagaimana cara agar selepas dari pondok pesantren mereka juga dapat hidup dengan usaha yang mandiri. Saat ini masih banyak kendala-kendala yang kami hadapi dalam proses pembangunan pesantren Al-Mubarakah ini. Yang pertama adalah sumber air. Sumber air yang kita dapati saat ini memang kami kesulitan air untuk menghidupi kebutuhan santri yang saat ini sudah banyak.
Maka oleh karena itu kemarin kami sudah mencoba mengambil sumber air dari sungai yang kira-kira jarak dari pesantren ini 100 sampai 150 meter. Kami buat aliran dan kami alirkan ke tempat penampungan karena jenis airnya masih warna hitam dan masih agak berbau. Nah, inilah yang menjadi kendala utama kami di pesantren ini terkait air. Kami sampai saat ini belum memiliki masjid yang permanen untuk menjadi pusat ibadah. Saat ini santri pesantren Al-Mubarakah untuk kegiatan ibadahnya, mengaji kitabnya masih menggunakan di salah satu lokal belajar. Jadi kalau pagi digunakan untuk kelas, lalu kemudian kelas selesai dialihfungsikan menjadi musola. Lalu kemudian di antara kegiatan yang dilakukan oleh santri Al-Mubarakah, selain mengkaji kitab, menghafal Al-Quran, mempraktekkan bahasa Arab dan bahasa Inggris, mereka juga kami didik untuk kreatif di dalam bercocok tanam. Di antaranya kami memiliki tanaman cabai, tanaman sayur-sayuran, sehingga mereka memiliki keahlian di bidang bercocok tanam. Selain itu juga pesantren Al-Mubarakah juga sudah memulai untuk menernak ikan lele. Alhamdulillah saat ini ada 1.500 ikan lele yang sudah kami mulai kelola, dan insya Allah dalam waktu 1 bulan lagi sudah bisa dipanen. Dengan harapan dari dari hasil-hasil yang dihasilkan dari usaha-usaha milik pesantren dapat membuat pondasi yang kuat di dalam pembangunan pesantren Al-Mubarakah ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita doakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya Allah. Allahumma ja'al auladana wa tullabana min hufazil Qur'an. Amin ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Amin ya Allah. Allahumma ja'alna min hamilil Qur'an. Amin ya Allah. Allahumma shrah sudurana bil Qur'an. Amin ya Allah. Wamla' qulubana bil Qur'an. Amin ya Allah. Waj'al hayatana ma'al Qur'an. Amin ya Allah. Waj'al mautana ma'al Qur'an. Amin ya Allah. Allahumma sahil alsinatana li hifzil Qur'an. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ja'al kulla a'malina fi hadzal ma'ad hadiyatan liwalidaina. Allahumma ighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.